Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi huwa malikul mulk, yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha biyadihil khairu innahu ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alimun bikulli 'azimin wa saghirin wa jalilin wa haqir, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, huwa lirrisalati jadir wa lil bashariyati amir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumi abusin qamtarir. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Saudara-saudara jemaah Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya bagi kita semua sehingga kita bisa menghadiri ibadah Jumat di masjid kita yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Perkenankanlah saya selaku khatib pada hari ini, kami mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara memenuhi perintahnya serta berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan segala larangannya. Sebab pada akhirnya ketakwaan ini jualah bekal kita dalam menghadapi berbagai kondisi dan tantangan kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Surah Al-Baqarah 197. Jemaah Jumat yang berbahagia, hidup ini sungguh merupakan ujian. Semuanya dimaksudkan untuk menyaring di antara umat manusia sehingga akan tampak kelompok mana yang bertakwa dan mana yang ingkar dan tidak bertakwa. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 168, "Wa qatta'nahum fil ard wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalika wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un." Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di antara ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah berupa tahta, jabatan atau kedudukan. Sangat umum dijumpai adanya orang yang pada mulanya sebagai pribadi yang baik dan saleh, tetapi seiring dengan perjalanan waktu menjadi terlena dengan fitnah tersebut. Akhirnya dia menjadi individu yang tampak sebagai gila jabatan atau gila kehormatan atau gila kekuasaan. Ujian dalam bidang ini sangat berbahaya. Hendaknya kita berhati-hati dari fitnah tahta, jabatan atau kedudukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imara wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, padahal
kekuasaan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam satu hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa jabatan adalah tanggung jawab yang sangat berat. Janganlah kita mengambilnya kecuali bagi orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menunaikannya dengan secara benar, lurus dan jujur. Abu Dzar pernah meriwayatkan, suatu hari Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberikan jabatan kepadaku sebagai seorang pemimpin?" Lalu Rasulullah memukul tangannya dan bahuku dan bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah dan sesungguhnya hal ini adalah amanah. Ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat nanti, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya." Hadis riwayat Muslim. Jemaah Jumat yang berbahagia, jabatan bagi seseorang kadang dianggap menjadi tanda kemuliaan dan kehormatan. Maka tidak mengherankan ada sebagian orang yang berusaha untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan itu dengan segala cara menabrak moral dan etika, bahkan harus dengan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Semua pelanggaran etika itu dilakukan meski sebenarnya jabatan yang diincarnya hanya bersifat sosial dan tidak akan memberikan keuntungan secara materi. Hanya saja secara umum kita menyaksikan jabatan memiliki implikasi keduniaan. Itulah sebabnya pada hari-hari ini kita sedang menyaksikan hingar-bingar politik menuju pemilu 2024. Kita menyimak berbagai intrik yang terjadi selama masa kampanye ini. Dapat dipastikan sebagian dari mereka yang berkontestasi dalam pesta demokrasi ini hanya berambisi untuk mendapatkan jabatan itu. Demi suatu jabatan orang bisa melakukan penipuan, pengkhianatan, permusuhan, penyuapan, serta memanipulasi aturan dan hukum yang berlaku. Meskipun kita juga meyakini akan ada orang-orang yang ikhlas ingin mengabdi kepada masyarakat dan melakukan perubahan dengan meraih kekuasaan itu. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, secara umum jabatan atau kedudukan akan memberikan kekuasaan atau kewenangan bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang menggambarkan orientasi dan kekuatan bagi dirinya. Bagi orang yang tidak memiliki integritas, perkataan Lord Acton, seorang sejarawan Inggris di abad ke-19, barangkali mewakili kecenderungan diri mereka. Power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Artinya, sifat kekuasaan selalu memiliki kecenderungan untuk korup, disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak pasti akan korup atau pasti akan disalahgunakan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila seseorang berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya agar langgeng sepanjang masa. Beberapa penguasa berusaha agar tetap bisa berkuasa dalam waktu yang lebih lama. Dia takut kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya. Para penguasa demikian mengidap post-power syndrome, sindrom dan ketakutan setelah tidak lagi berkuasa. Kekhawatiran itu mendorong untuk mempertahankan kekuasaannya itu meskipun harus menabrak peraturan yang legal dan berlaku. Sejarah peradaban manusia mencatat para penguasa yang ambisius tidak akan langgeng. Kekuasaannya pasti tidak akan abadi. Jemaah Jumat yang berbahagia, kita bangsa Indonesia ini sudah sangat kenyang dengan pengalaman pahit yang menimpa negeri kita dalam konteks ini. Pada masa Orde Lama, presiden pertama kita pernah diangkat menjadi presiden seumur hidup. Sementara itu pada Orde Baru, presiden kedua mendominasi dalam setiap pemilu hingga beliau diangkat menjadi presiden hingga 7 periode yang akhirnya lengser oleh gerakan reformasi dari rakyat. Hal semacam ini perlu kita waspadai, jangan sampai terulang kembali karena kosnya sangat mahal sekali. Dalam hal ini ada satu hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal ma'i wasyarafi lidinihi." Artinya, 2 ekor serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing
tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta, kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan dengan sangat akurat bahwa rusaknya agama seseorang karena sikap rakusnya kepada tahta, harta dan kedudukan. Kerusakan ini lebih parah daripada rusaknya tubuh kambing yang dicabik-cabik oleh dua serigala lapar yang sangat rakus. Kerakusan atau kebuasan dua serigala tersebut pasti akan segera mencabik-cabik tubuh kambing yang awalnya utuh sehingga berakhir dalam keadaan rusak binasa sama sekali. Kekuasaan atau jabatan yang dipegang oleh orang yang rakus atau tamak akan menghancurkan tatanan negara dan akhirnya meluas dalam kehidupan masyarakat. Maka kita harus berupaya bagaimana caranya agar jabatan tertentu bisa dipegang oleh orang-orang yang amanah, jauh daripada perilaku curang dan khianat. Jemaah Jumat yang berbahagia, jabatan kekuasaan sebenarnya merupakan ladang amal kebaikan, manakala dijalankan dengan amanah, jujur dan bertanggung jawab. Sederhananya, jabatan merupakan amanah atau tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh seorang yang memiliki profesionalisme dan memenuhi syarat sebagai pemimpin dengan karakter sidik, tabligh, amanah dan fatanah. Jabatan harus dimaknai sebagai jalan pengabdian dan pelayanan, bukan malah dimanfaatkan dengan slogan aji mumpung. Seseorang merasa seenaknya untuk berkuasa, bersikap semena-mena dan bertingkah seolah menjadi raja yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan sampai kepada tanggal 14 Februari di mana kita akan memasuki bilik suara untuk menentukan pilihan kita. Mari kita jaga persatuan. Mari kita hormati perbedaan pendapat masing-masing kita. Mari kita mencoblos dengan hati nurani, dengan akal sehat. Mari kita pilih pemimpin terbaik dari yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pimpinan yang baik kepada kita, yang dapat mengayomi semua kita masyarakat, bangsa dan negara Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat kita siang ini. Harapan kita diberi kehati-hatian dalam menentukan pilihan saat pemilu yang akan dilaksanakan nanti. Semoga pemimpin yang terpilih adalah orang yang memang amanah dan jauh daripada sifat-sifat khianat, sombong, pendusta dan lain-lain sebagainya, sifat-sifat negatif. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه ولي ذلك وقدير وفي الحديث الشريف التائب لذنبه كمن لا ذنب له أو كما قال. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa ati'uhu fis sirri wan najwa. Thumma sallu wa sallimu ala al-hadi al-bashir was-sirajil munir nabiyyina Muhammadin sahibil fadlil kabir. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم لا تولي علينا شرارنا اللهم لا تولي علينا شرارنا اللهم لا تولي علينا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أعظم وأجل وأكبر والله يعلم ما تشاءون